Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang kucing berkaki 6 yang membawa rahasia besar? Di desa kecil Ciwaringin, Cirebon, seorang ustaz sederhana menemukan seekor kucing aneh, dan sejak saat itu, hidupnya berubah selamanya. Bukan hanya fitnah, bukan hanya ancaman, tapi rahasia tanah wakaf kuno yang selama ini tersembunyi mulai terungkap. Siapa sebenarnya ustaz ini? Apa hubungan kucing itu dengan pusaka para wali? Jangan lewatkan kisah nyata penuh keajaiban, perjuangan, dan kekuatan iman ini. Klik, tonton sampai habis, dan rasakan getaran kebenaran yang akan membuka mata hati kita. Langit di atas desa Ciwaringin berwarna kelabu. Angin sore berhembus lembut di antara batang-batang jati yang menjulang tinggi. Daun-daun yang berguguran membentuk karpet tipis di tanah yang basah oleh hujan gerimis. Ustaz Farid melangkah pelan di jalan setapak, menenteng seikat ranting kering untuk kayu bakar. Sejak istrinya wafat 5 tahun lalu, ia menjalani hidup sederhana di sebuah surau kecil, mengajar anak-anak yatim mengaji setiap sore. Ia sudah terbiasa dengan kesepian, namun tetap meyakini bahwa dalam kesunyian ada keberkahan dari Allah. Saat hendak berbelok menuju surau, matanya tertumbuk pada sosok kecil di bawah pohon jati tua. Seekor kucing tergeletak di tanah becek, tubuhnya menggigil, bulunya basah kuyup. Tapi yang paling mengejutkan adalah kakinya. Bukan 4 seperti biasa, melainkan 6. 2 kaki tambahan tumbuh di punggungnya, membuat penampilannya tampak aneh sekaligus menyedihkan. Ustaz Farid berjongkok perlahan. Wajahnya menyiratkan keprihatinan. Kucing itu luka-luka, nafasnya terengah, dan matanya memandang penuh rasa sakit. Tanpa ragu, Ustaz Farid menggelar sajadah lusuh yang ia bawa, membungkus tubuh kecil itu, lalu menggendongnya dengan hati-hati. Sore itu, perjalanan pulang ke surau terasa lebih berat. Gerimis makin deras, tanah makin licin. Namun Ustaz Farid melindungi kucing itu dengan tubuhnya sendiri. Ia tidak tahu bahwa sejak saat itu, hidupnya akan berubah untuk selamanya. Sementara di kejauhan, di balik semak-semak basah, sepasang mata mengintip diam-diam, mengawasi setiap langkah Ustaz Farid yang semakin menjauh. Saat adzan maghrib berkumandang dari surau kecil di pinggiran Ciwaringin, Ustaz Farid tiba di pelataran. Anak-anak yatim yang biasanya menunggu di serambi, kali ini berlarian kecil mendekat. Mata mereka membulat heran melihat bungkusan kain lusuh di pelukan sang ustaz. "Ustaz, itu apa?" tanya Adit, bocah berusia 7 tahun dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ustaz Farid tersenyum, meski lelah jelas tergambar di wajahnya. "Teman baru kita," jawabnya pelan. Ia membawa kucing itu masuk ke dalam surau, mengabaikan bisik-bisik kecil yang mulai terdengar di antara anak-anak. Malam itu, setelah mengajar, Ustaz Farid membersihkan luka-luka kucing itu dengan air hangat. Usapan tangannya lembut, diiringi zikir yang mengalun pelan di sela nafasnya. Anak-anak mengintip dari balik pintu, enggan mendekat namun tak mampu berpaling dari pemandangan aneh itu. "Mengapa kakinya banyak sekali, Ustaz?" bisik Rizky dengan suara nyaris tak terdengar. "Karena Allah menciptakannya begitu," jawab Ustaz Farid tanpa menoleh. "Mungkin ada maksud yang belum kita ketahui." Saat malam makin larut, kucing itu membuka matanya perlahan. Mata keemasan itu menatap lurus ke arah Ustaz Farid, dalam dan seolah membawa pesan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Angin malam bertiup kencang, menggoyangkan genting surau yang tua. Di antara ketukan angin itu, terasa seolah ada sesuatu yang lebih besar tengah bergerak, namun tak terlihat. Kucing itu kini meringkuk di dekat sajadah Ustaz, menghangatkan dirinya. Ustaz Farid menatapnya lama, lalu menghela napas. Ia belum tahu, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasakan firasat kuat bahwa makhluk kecil ini bukan sembarang kucing. Di luar, suara-suara samar seperti langkah kaki terdengar sebentar, lalu menghilang di balik gelapnya malam. Keesokan harinya, saat matahari baru merangkak naik di balik bukit, suasana desa Ciwaringin terasa berbeda. Kabar tentang Ustaz Farid yang memelihara kucing aneh sudah menyebar ke penjuru desa. Mulai dari warung kopi hingga pos ronda, bisik-bisik penuh kecurigaan merambat cepat. "Aneh itu, kucing apa berkaki 6?"
gumam seorang bapak di warung. Awas, bisa jadi jin menyamar. Timpal yang lain dengan nada setengah berbisik, setengah takut. Tak butuh waktu lama sebelum beberapa tokoh desa datang berbondong ke surau. Mereka berdiri di pekarangan, membawa wajah-wajah tegang dan nada bicara yang berat. Pak Salim, lurah desa, berdiri paling depan. Ustaz Farid, sapanya. Kami datang dengan baik. Tapi warga resah. Kucing itu bukan hewan biasa. Ustaz Farid berdiri di tangga surau. Di sampingnya Kemuning duduk dengan tenang, menjilati bulu-bulunya tanpa peduli pada ketegangan yang menggantung di udara. Dia hanya seekor makhluk kecil yang membutuhkan pertolongan, kata Ustaz Farid dengan suara pelan namun tegas. Apakah kita akan membuang makhluk Allah hanya karena ia terlihat berbeda? Pak Salim menghela napas berat. Ini bukan soal kasihan atau tidak, Ustaz. Ini soal keselamatan desa. Seorang warga lain yang berdiri di belakang menyela dengan suara lantang. Kalau tidak dibuang, jangan salahkan kami kalau nanti surau ini tak boleh digunakan lagi. Kata-kata itu menggantung di udara, seperti cambuk yang menghantam dada. Anak-anak yatim yang mengintip dari balik pintu surau berbisik ketakutan. Namun Ustaz Farid tetap diam, hatinya bergemuruh, tapi wajahnya tetap tenang. Di sampingnya, Kemuning mendekat perlahan, menyentuhkan tubuh mungilnya ke kaki Ustaz Farid. Tatapan matanya seolah berkata, "Jangan tinggalkan aku." Malam itu, setelah semua orang pergi dengan wajah tak puas, surau kembali sunyi. Tapi bagi Ustaz Farid, badai baru saja mulai. Di langit, awan hitam menggantung lebih berat daripada biasanya. Malam di surau kecil itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat pintu dan jendela tua berderit pelan. Di sudut ruangan, Ustaz Farid duduk bersimpuh di atas sajadah. Tubuhnya membungkuk dalam sujud panjang. Di sampingnya, Kemuning tidur meringkuk. Bulu-bulunya yang kuning keemasan berkilau samar terkena cahaya pelita. "Ya Allah," bisik Ustaz Farid lirih. "Jika makhluk ini cobaan, aku terima. Tapi jika ia pertanda, maka tuntunlah aku dalam jalan yang engkau ridai." Di luar, langit menggulung awan hitam. Petir sesekali menyambar di kejauhan, seakan membelah malam. Namun di dalam surau, suasana penuh ketenangan yang ganjil, seolah ada sesuatu yang menjaga di balik dunia yang tampak. Saat Ustaz Farid bangkit dari doanya, Kemuning tiba-tiba mengeong panjang. Suaranya berat, dalam, dan bergema aneh di dalam ruangan sempit itu. Sejenak, waktu seakan berhenti. Pelita bergoyang kecil tanpa sebab. Beberapa detik kemudian, pintu lemari tua di sudut surau terbuka dengan sendirinya, perlahan-lahan berderit. Ustaz Farid menoleh. Matanya membelalak. Di dalam lemari itu, di antara kitab-kitab usang yang hampir rapuh, sebuah benda muncul yang selama ini ia cari bertahun-tahun. Sebuah kitab tafsir tua, bertuliskan tangan Kiai Abdul Bari, pendiri pertama surau dan pesantren di desa Ciwaringin. Kitab itu seharusnya telah hilang sejak generasi terdahulu. Tapi kini, ia muncul kembali, di malam ketika doa dan keyakinan dipertaruhkan. Ustaz Farid memegang kitab itu dengan tangan gemetar. Hatinya bergetar antara rasa haru dan firasat bahwa perjalanan berat baru saja dimulai. Kemuning hanya duduk diam, menatap kitab itu dengan mata keemasannya yang tajam, seolah tahu bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Fajar menyingsing di atas desa Ciwaringin. Namun hati Ustaz Farid terasa semakin berat. Sejak kitab tua itu ditemukan, mimpi-mimpi aneh mulai menghampiri malam-malamnya. Suara-suara samar memanggil dari kejauhan, kadang berupa bisikan lirih, kadang dentingan azan yang bergema di tempat yang entah di mana. Kemuning tetap setia. Setiap malam, kucing berkaki 6 itu duduk di depan pintu surau, seolah menjaga sesuatu dari luar. Bulunya seringkali mengembang, matanya menatap kosong ke arah utara, tempat hutan jati membentang gelap. Suatu pagi, saat membersihkan ruang belakang surau yang hampir terlupakan, Ustaz Farid menemukan sesuatu. Sebuah papan lantai terasa berbeda saat diinjak, seakan ada ruang kosong di bawahnya. Dengan hati-hati, ia mencongkelnya, dan menemukan sebuah peti kayu tua berdebu, dihiasi ukiran bulan sabit kecil di sudutnya.
Peti itu berat. Dengan susah payah, ia menyeretnya ke ruang utama surau. Anak-anak yatim mengelilinginya. Mata mereka penuh rasa penasaran bercampur takut. Kemuning mendekat perlahan. Keenam kakinya melangkah ringan, namun bulu-bulunya berdiri. Ia mengeong pelan, memperingatkan, namun tidak menghalangi. Dengan bacaan bismillah, Ustaz Farid membuka peti itu. Suara gesekan kayu tua menggema di seluruh surau, seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Di dalam peti, terhampar lembaran-lembaran kuno, surat-surat tua yang berbau tanah dan waktu. Di antara tumpukan itu, ada satu surat yang ditulis dengan tinta hitam yang masih jelas. Surat itu adalah wasiat dari Kiai Abdul Bari, menyatakan bahwa ada tanah wakaf seluas 3 hektar di pinggir desa. Tanah itu dulu adalah tempat berdirinya pesantren pertama, kini hilang dari catatan resmi, diam-diam dirampas oleh pihak-pihak berkepentingan. Ustaz Farid membacanya dengan tangan gemetar. Di bagian akhir surat itu tertulis jelas, tanah ini adalah amanah untuk umat. Siapapun pewarisnya, ia akan dikenali oleh tanda penjaga yang dikirimkan Allah. Hatinya berdesir. Ia menatap Kemuning yang kini duduk tenang di dekat peti. Tatapan mata keemasan itu seperti mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam. Di luar, angin bertiup kencang. Langit Ciwaringin perlahan gelap. Seakan alam ikut menyaksikan kebangkitan sesuatu yang telah lama terkubur. Kabar tentang penemuan surat wasiat itu tak butuh waktu lama untuk menyebar. Dalam seminggu, desas-desus memenuhi udara Ciwaringin. Beberapa warga mulai diam-diam menunjukkan simpati. Namun tak sedikit yang malah khawatir, bahkan memusuhi. Di antara mereka, sosok yang paling gelisah adalah Pak Darmawan, pemilik perusahaan properti yang telah membangun banyak villa dan resort kecil di sekitar desa. Ia merasa terganggu. Tanah yang selama ini ia kuasai diam-diam, ternyata adalah tanah wakaf yang sah secara agama dan moral. Satu sore, 3 mobil hitam berlogo perusahaan berhenti di pelataran surau. Dari dalamnya turun Pak Darmawan bersama beberapa pria berbadan tegap, mengenakan pakaian rapi dan membawa map-map tebal. Ustaz Farid yang tengah duduk di serambi surau berdiri menyambut mereka dengan tenang. Di sisinya, Kemuning duduk dengan bulu-bulu mengembang. Matanya memperhatikan setiap gerakan dengan waspada. Pak Darmawan mendekat dengan senyum tipis penuh tekanan. "Ustaz," katanya tanpa basa-basi, "kami sudah memiliki semua surat sah. Tanah ini milik perusahaan saya sekarang. Kalau pembangunan ini tidak segera dihentikan, kami akan membawa perkara ini ke pengadilan." Ustaz Farid tetap berdiri tegak. Matanya menatap lurus tanpa gentar. Ia tak perlu berteriak. Ia tahu kebenaran ada di pihaknya. Pak Darmawan melanjutkan, suaranya lebih keras. "Saya sarankan Ustaz berpikir realistis. Ini masalah besar. Bukan hanya surau ini yang akan kena dampaknya, tapi seluruh desa." Dari kejauhan, beberapa warga mulai berkumpul, mengamati peristiwa itu dari balik pagar surau. Bisik-bisik menguat. Wajah-wajah mereka campuran antara takut dan penasaran. Sementara itu, Kemuning tiba-tiba mengeong keras. Suaranya seperti menyayat udara. Semua orang menoleh. Bahkan angin yang bertiup terasa berhenti sejenak. Pak Darmawan melirik kucing itu dengan wajah muak, lalu berbalik ke arah anak buahnya. "Kita pergi," katanya singkat. "Ini belum selesai." Mereka pergi meninggalkan debu dan ketegangan yang belum benar-benar meledak. Ustaz Farid menatap langit yang mulai memerah. Tanda senja akan segera turun. Ia tahu, pertarungan belum benar-benar dimulai. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Allah, kuatkan aku menjaga amanah ini." Malam itu, surau kecil di Ciwaringin dipenuhi keheningan yang aneh. Angin malam meniup pelita hingga apinya bergoyang resah. Anak-anak yatim sudah terlelap. Namun Ustaz Farid masih duduk di serambi, ditemani secangkir teh yang mulai dingin dan tumpukan dokumen dari peti tua. Kemuning meringkuk di dekat kakinya. Matanya tetap terbuka, sesekali menggerakkan telinga seolah mendengar sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, dari arah gang sempit belakang surau, terdengar langkah tergesa. Muncullah Pak Sarman, seorang buruh tani tua yang dulu pernah diselamatkan Ustaz Farid dari fitnah pencurian.
Wajah Pak Sarman pucat. Nafasnya tersengal saat ia menyerahkan sebuah map kumal ke tangan Ustaz Farid. "Ini, Ustaz," katanya lirih. "Saya temukan ini di gudang bekas kantor desa. Surat aslinya, tanah itu benar-benar tanah wakaf." Dengan tangan gemetar, Ustaz Farid membuka map tersebut. Di dalamnya, terselip dokumen tua berstempel basah dan tanda tangan para saksi zaman dahulu. Semuanya menguatkan bahwa tanah 3 hektar itu bukan hak perusahaan, melainkan amanah untuk umat. Pak Sarman menunduk dalam. "Saya bersalah, Ustaz. Saya dulu diam saja saat mereka menggelapkan surat-surat ini. Tapi setelah melihat kucing itu, dan semua yang terjadi, saya sadar. Ini bukan kebetulan." Ustaz Farid menggenggam tangan Pak Sarman erat. "Tidak ada kata terlambat untuk membela kebenaran," ucapnya pelan. Kemuning mengeong lirih, lalu berdiri. Ia melangkah pelan menuju halaman. Ekornya tegak lurus, tubuhnya kaku. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara azan subuh berkumandang. Tapi ada gema lain, lebih dalam, lebih purba. Seolah suara itu membelah lapisan-lapisan waktu yang telah lama terkunci. Malam itu, Ustaz Farid mengerti. Pertarungan yang akan ia hadapi bukan hanya melawan manusia, tetapi juga melawan kekuatan yang ingin mengubur sejarah dan amanah para wali. Dan fajar yang akan segera datang, membawa lebih dari sekadar cahaya. Saat fajar menyingsing, suasana desa Ciwaringin masih tampak tenang di luar. Namun di dalam surau kecil itu, denyut perjuangan mulai mengencang. Ustaz Farid, ditemani Rahmat dan beberapa santri dewasa, mulai menyusun rencana. Mereka sadar, perang yang akan mereka hadapi bukan lagi dengan kekerasan fisik, tapi perang lewat hukum, fitnah, dan berita palsu. Pagi itu, di balai desa, Pak Darmawan memimpin rapat mendadak bersama beberapa pejabat desa yang sudah ia pengaruhi. Berita fitnah disebar luas. Judul-judul bombastis bermunculan di media lokal dan daring. Ustaz sesat pelihara kucing jadi-jadian. Surau Ciwaringin sarang ilmu hitam. Sebagian warga mulai ragu. Bahkan beberapa orang yang tadinya membela kini menjaga jarak. Sorot mata mereka berubah. Campuran antara takut dan curiga. Namun di surau, Ustaz Farid tetap tenang. Ia tahu, melawan fitnah dengan kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengumpulkan para santri dan anak-anak yatim di halaman surau. "Dalam perang ini," ucapnya lembut, "kita tidak membawa pedang. Kita membawa zikir, kesabaran, dan ilmu. Kita lawan suara mereka dengan suara hati yang bersih." Sejak hari itu, dimulailah perlawanan senyap dari balik layar. Para santri membuat dokumentasi tentang sejarah tanah wakaf, menulis kronologi perjalanan pesantren, hingga merekam kesaksian warga tua yang masih ingat masa lalu Kiai Abdul Bari. Kemuning pun tak tinggal diam. Hampir setiap malam, kucing berkaki 6 itu duduk di pagar surau, menghadap ke arah utara, bulunya mengembang, seolah menghalau sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, saat Ustaz Farid tengah mengetik surat perlawanan hukum, Kemuning melompat ke pangkuannya. Dari arah luar surau, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan bayangan kabur yang melintas cepat di balik pepohonan. Ustaz Farid hanya menutup matanya sejenak, berzikir dalam hati. Ia tahu, semakin dekat pada kebenaran, semakin keras badai yang harus ia hadapi. Dan badai itu sudah mulai terasa, hanya tinggal menunggu saatnya menghantam seluruh Ciwaringin. Setelah subuh, Ustaz Farid mendapat firasat kuat yang tak bisa ia abaikan. Didampingi Rahmat dan Fahri, ia memutuskan untuk menuju Bukit Suroloyo, sebuah tempat tua di pinggir Ciwaringin yang penuh dengan kisah mistis dan sudah lama tak terjamah. Perjalanan menanjak itu tidak mudah. Akar-akar pohon menjulur seperti perangkap, dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak. Setiap langkah seakan menuntut keberanian untuk terus maju, menembus heningnya hutan. Setelah hampir 2 jam berjalan, mereka tiba di reruntuhan bangunan tua. Batu-batu besar berserakan di antara semak belukar. Di tengah-tengahnya, ada sebuah pusara batu yang tampak lebih utuh dibanding sekelilingnya. Kemuning, yang sejak tadi mengikuti dalam diam, tiba-tiba berdiri kaku di atas pusara itu. Kakinya menegang,
Matanya memancarkan cahaya keemasan yang semakin terang. Tanpa aba-aba, tanah di sekitar pusara itu bergetar pelan. Suara lirih seperti bisikan 1000 doa terdengar samar, membawa hawa berat yang membuat Rahmat dan Fahri berpegangan pada tongkat kayu mereka. Ustaz Farid mendekat, berlutut di hadapan pusara. Dengan suara mantap, ia berkata, "Wahai roh yang tertinggal, kami datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk menyempurnakan amanah yang dulu kau jaga." Dari kabut yang menggantung di udara, muncul bayangan samar seorang lelaki tua berjubah putih. Suara seraknya bergema tanpa gerak bibir. "Kau cucu darahku, pewaris tanah suci ini." Bayangan itu mendekat perlahan. Udara menjadi berat. Rahmat menahan napas. Fahri bergidik. Namun Ustaz Farid tetap menatap lurus tanpa gentar. "Lanjutkan amanah ini," bisik bayangan itu. "Namun ketahuilah, satu pengkhianat belum mau pergi. Ia masih menahan dendamnya di tanah ini." Begitu kata-kata itu usai, bayangan itu perlahan lenyap, ditelan kabut pagi. Kemuning mengeong panjang. Suaranya bergema menembus langit yang mulai memerah. Ustaz Farid tahu, misi mereka belum selesai. Bahkan setelah semua dokumen dibuktikan, ada kekuatan tersembunyi yang masih harus dihadapi. Mereka pun kembali turun dari Bukit Suroloyo, membawa lebih dari sekadar harapan. Mereka membawa janji suci yang tak boleh dikhianati. Di balik bukit, awan hitam mulai berkumpul, seolah mempersiapkan ujian terakhir yang akan menentukan nasib tanah suci itu. Beberapa minggu berlalu sejak perjalanan ke Bukit Suroloyo. Desa Ciwaringin perlahan berubah. Fitnah yang dulu bergema kini mulai memudar, digantikan oleh semangat baru yang tumbuh di hati warga. Di lapangan surau, Ustaz Farid berdiri di tengah kerumunan. Di hadapannya, para santri kecil memegang mushaf. Wajah mereka bersinar di terpa cahaya pagi. Para pemuda desa membawa alat-alat bangunan, dan para ibu sibuk memasak di dapur umum yang didirikan untuk kebersamaan. Pak Darmawan yang semula angkuh, kini tak lagi terlihat. Gugatan hukum yang ia layangkan berbalik menyerang dirinya sendiri setelah bukti-bukti palsu terungkap. Berita tentang tanah wakaf dan perjuangan warga Ciwaringin menyebar ke seluruh penjuru kota, memancing dukungan dari berbagai pihak yang tak pernah mereka bayangkan. Kemuning, si kucing berkaki 6, menghilang di malam ketika bendera pesantren baru dikibarkan. Namun bagi Ustaz Farid, dan bagi seluruh warga desa, kehadiran Kemuning terasa tetap hidup dalam setiap langkah perubahan. Pesantren baru itu dinamai Pesantren Al-Hidayah Nur Cahaya, mengambil makna dari keenam kaki Kemuning, simbol 6 cahaya petunjuk yang kini menyinari tanah suci itu. Di pelataran surau, Ustaz Farid berbicara di hadapan semua anak-anak yang berkumpul. "Penjaga tanah suci ini bukan lagi hanya satu makhluk," katanya lembut. "Kini penjaga itu adalah kalian semua, dengan iman kalian, dengan zikir kalian, dengan ilmu yang kalian jaga." Angin sepoi berhembus dari arah kiblat, membawa harum tanah basah dan wangi bunga liar. Kemuning mungkin sudah pergi, namun warisan yang ia bawa tetap bersemayam di hati setiap jiwa yang mencintai kebenaran. Di langit, awan perlahan membuka, dan sinar matahari jatuh tepat di atas surau baru yang berdiri megah. Tanda bahwa amanah telah berpindah tangan, dari generasi lama kepada generasi yang baru. Dan di hati Ustaz Farid, hanya ada satu doa yang terus bergetar, agar tanah itu tetap suci, hingga akhir zaman.